Ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Ada yang namanya dokter detektif. Dia banyak mereview dan juga melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Tapi kalau ini juga tidak ditanggapi secara serius oleh BPOM, takutnya ini akan jadi bola liar. Karena yang saya lihat itu bukan hanya doktif mereview produk ini, nanti dibalas lagi oleh produk yang direview, ownernya bilang bahwa produknya dia juga nggak benar. Produk dia overclaim, produk dia berbahaya. Menurut saya BPOM harus segera memanggil orang-orang ini, dudukan, coba mereka bisa mempertanggungjawabkan nggak apa hasil uji lab mandiri mereka. Kalau ternyata mereka yang mereka katakan benar, oh ternyata ini overclaim, oh ini ternyata mengandung zat berbahaya. Berarti pabriknya, apa produsennya harus ditegur, harus dikasih hukuman, atau ditutup, atau di apa, saya nggak tahu ya. Nah, tapi kalau ternyata uji lab mereka juga invalid, ya mereka juga harus tegur, karena ini kan meresahkan masyarakat. Saya pikir BPOM harus memberikan tanggapan yang tidak abu-abu, harus tegas, memberikan reaksi, komentar, karena bahayanya merkuri dan juga hidrogenol udah dari 2 tahun yang lalu. Dan saya sudah lihat banyak orang yang mengadu ke saya yang dengan mukanya udah hitam-hitam, udah biru-biru. Ada beberapa skincare dalam artian produk kosmetik yang sudah legal, kami melakukan pembinaan. Kami sudah panggil sebetulnya untuk ke Badan POM untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan dan sebagainya. Dan sebetulnya mereka mengklarifikasi dengan baik, hanya setelah itu kadang mereka keluar kembali melakukan performa dengan kata-kata yang kadang wah kita habis menceramai, habis menjadi narasumber di Badan POM. Padahal bukan, kami panggil untuk mempertanggungjawabkan. Kami panggil untuk mempertanggungjawabkan masalahnya. Tapi saya kira itu bagian dari aspek sosial media yang susah kita kontrol karena memang bukan di domainnya Badan POM. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif. Oke guys, sebelumnya dokter ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Uya Kuya yang sudah menjabat sebagai anggota Dewan di Komisi 9 DPR RI. Wah luar biasa nih, gercep banget ya Mas Uya ya, sesuai dengan janjinya Mas Uya kemarin yang dokter tantangin. Beneran nih Mas Uya mau nih meminta Badan POM untuk mengawal kasus ini, dan ternyata luar biasa. Hanya hitungan hari nih kayaknya ya, hitungan jam mungkin ya, langsung mendapatkan respon dari Badan POM. Dan di sini guys, respon Badan POM pun sebenarnya sangat bijak ya, dokter lihat. Tapi beliau sudah memberikan clue loh ke kalian, sudah memberikan ya sedikit informasi yang mungkin kalau kalian mengikuti dunia medsos, kalian pasti tahu kata-kata yang ditujukan atau kata-kata yang dimaksudkan oleh Dokter Taruna ini mengarah ke orang yang mana, mengarah ke oknum yang mana. Ingat nggak tadi dokter pelanin tuh di bagian yang poin paling penting. Beliau bilang bahwa ada nih yang ditegur, diceramahin, dipanggil ke Badan POM, untuk diceramahin. Ya guys, untuk diceramahin. Tetapi berita yang keluar gimana guys? Seolah-olah dia menjadi narasumber dari Badan POM. Astagfirullahaladzim. Inilah sosok yang sebenarnya. Dokter tidak ada dendam pribadi dengan beliau. Tetapi dokter pelan-pelan membuka tabir kebohongan dari sosok ini. Karena sudah cukup ya Dek ya. Kebohongan demi kebohongan yang kamu lakukan ke masyarakat. Apakah mungkin dokter ungkapkan kamu dipanggil sama Badan POM, diceramahin sama Badan POM karena apa? Coba dokter tanya dong ke netizen masyarakat Indonesia, ke follower dokter. Perlu nggak dokter buka ke kalian? Kenapa? Dan untuk hasil lab dari brand B, yang ini nih, mana itu udah diambil, yang warna ungu, itu dokter tidak akan memberitahukan hasilnya ke kalian melalui VT. Ya, tetapi dokter akan tunjukkan jika
ketika dokter R mau menunjukkan hasil lab dari Amerikanya. Apakah benar lab Amerika itu ada? Kalau Doktif jelas ada. Jelas ada. Gampang kok Doktif tinggal kumpulin aja preskon, wartawan, kita susun tanggalnya, tapi tidak ada setting-settingan apa yang akan Doktif katakan atau kamu katakan. Ya,